Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Materi Silvansya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi simulasi bisnis yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia atau Perencanaan SDM. Tentu saja ya, kita langsung mulai ke materinya ya, teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia (SDM) ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan tenaga kerja yang diperlukan. Dan berikut adalah pengertian dari perencanaan SDM menurut para ahli yang bisa disebutkan. Yang pertama itu dari Andre Weisskopf. Perencanaan itu yang berisi perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Yang kedua yaitu berasal dari George Milkovich dan Paul J. Nystrom, yaitu yang berisi perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang terakhir itu berasal dari Andoko yang berisi perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kondisi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan SDM. Yang pertama itu dimulai dari pemenuhan kebutuhan SDM. Perencanaan SDM membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategisnya. Ini membantu menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua yaitu penyelarasan dengan strategi bisnis. Perencanaan SDM memastikan bahwa kompetensi karyawan sejalan dengan strategi bisnis organisasi. Ini membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan suksesi. Rencana suksesi yang baik adalah bagian penting dari perencanaan SDM. Ini melibatkan identifikasi dan pengembangan karyawan potensial untuk mengisi peran kunci dalam organisasi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu penilaian kinerja yang berbasis bukti. Perencanaan SDM melibatkan kinerja yang dapat memberikan dasar bukti untuk pengambilan keputusan terkait dengan promosi, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari perencanaan SDM, dimulai dari identifikasi kebutuhan SDM, analisis kompetensi karyawan, penilaian kinerja, pengembangan dan pelatihan, dan yang terakhir itu rencana suksesi. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan SDM yang berisi analisis pekerjaan, itu evaluasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi untuk memenuhi persyaratan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan. Lalu ada analisis pasar tenaga kerja, mengidentifikasi pasar tenaga kerja dan mendeteksi potensi kekurangan atau kelebihan karyawan di pasar. Lalu yang kedua itu adalah analisis kompetensi karyawan, yaitu berisi identifikasi kompetensi, yaitu mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Menganalisis apakah kompetensi karyawan saat ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang penilaian karyawan, yaitu menggunakan metode seperti wawancara, tes, atau evaluasi 360 derajat untuk menilai kompetensi karyawan, menetapkan tingkat kompetensi saat ini dan mengidentifikasi area pengembangan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja, mengenai evaluasi kinerja karyawan, melakukan penilaian kinerja secara teratur dengan kriteria yang jelas dan objektif, memberikan kembali kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Lalu ada juga identifikasi kinerja tinggi dan rendah, mengidentifikasi karyawan yang mencapai standar kinerja yang tinggi dan yang membutuhkan peningkatan,
seperti peningkatan jabatan dan lainnya. Lalu ada pengembangan dan pelatihan. Perencanaan pengembangan yang berisi membuat rencana pengembangan individual untuk karyawan berdasarkan hasil analisis kompetensi dan kinerja, lalu menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan karyawan. Lalu ada lagi pelaksanaan pelatihan, berisi menyelenggarakan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, lalu menggabungkan metode pelatihan yang efektif seperti pelatihan berbasis keterampilan atau pelatihan on job. Terakhir itu adalah itu adalah rencana suksesi yang berisi identifikasi calon suksesi, mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi peran kunci di masa depan, melakukan penilaian dan pengembangan karyawan potensial. Lalu ada juga pengembangan rencana darurat, mengembangkan rencana darurat untuk mengatasi kepergian mendadak karyawan kunci, menyediakan pelatihan dan penanganan yang dibutuhkan bagi calon pengganti. Lalu ini adalah langkah-langkah ini membentuk siklus perencanaan SDM yang terus-menerus, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di pasar tenaga kerja, serta meningkatkan kinerja dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan SDM. Salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari daya gunaan SDM. Pada kalanya kinerja seorang karyawan menurun dan kurang maksimal, sehingga menghambat pertumbuhan perusahaan. Bila mengetahui hal ini, maka manajer SDM tak boleh kemudian secepat mungkin manajer harus segera mengevaluasi karyawan tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghemat anggaran perusahaan. Manfaat dengan rencana SDM di sini yaitu ketika perusahaan membutuhkan karyawan tambahan, maka manajemen SDM dapat menyusun beberapa strategi agar dapat menghemat anggaran perusahaan. Dan tujuan dari perencanaan SDM sendiri bagi berikut. Yang pertama yaitu menyediakan informasi detail sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi anggaran. Yang keempat mengidentifikasi manpower gap. Dan yang kelima memprediksi kebutuhan SDM rencana matang. Dan yang terakhir yaitu menganalisis tenaga kerja yang saat ini dimiliki. Berikut adalah tantangan dalam perencanaan SDM yang kadang-kadang mesti kita hadapi. Yang pertama itu dari mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam persaingan bisnis yang keras, keunggulan kompetitif menjadi tujuan setiap organisasi bisnis. Keunggulan kompetitif yang diraih dan dinikmati oleh organisasi hanya bersifat jangka pendek karena organisasi atau perusahaan lain juga melakukan usaha untuk mencari dan meraih keunggulan kompetitif dengan strategi yang sama dengan yang kita lakukan. Kedua itu ya, menanggulangi perubahan lingkungan. Dengan bisnis yang kompetitif merupakan tantangan bagi program perencanaan, bukan saja dalam bidang SDM, tapi dalam hal perencanaan produksi, pemasaran, dan penganggaran lainnya. Lalu menerjemahkan rencana strategi ke tindakan. Tantangan lain dalam pelaksanaan perencanaan SDM dan perencanaan strategi bisnis adalah sering tidak adanya kesesuaian antara rencana yang bagus tetapi jelek dalam praktek. Yang terakhir yaitu dengan mengakomodasikan perubahan. Tantangan terakhir dalam perencanaan SDM dan perencanaan strategi bisnis perusahaan adalah bagaimana semua rencana yang akan dilakukan dapat menyesuaikan dengan dinamika zaman yang ada. Dan berikut sekian, terima kasih presentasi perencanaan SDM dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan beberapa kalimat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.